Halo teman-teman semua, kita bertemu di pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelajahi dunia perbankan Indonesia. Kita melihat bagaimana bank berkembang dari era yang kaku, mengalami krisis, hingga akhirnya membangun fondasi yang kokoh. Nah, semua aktivitas bank dalam perekonomian yang kita bahas tadi tidak akan mungkin berjalan tanpa satu hal fundamental, yaitu uang. Bayangkan dunia tanpa uang. Bagaimana kita mau beli kopi, bagaimana kita mau membayar sewa rumah, bagaimana kita menabung untuk masa depan. Di pertemuan ini kita akan membongkar rahasia di balik benda kecil yang sangat kita butuhkan ini. Kita akan belajar apa itu uang, apa fungsinya, dan kenapa kita semua sangat membutuhkan uang. Baik teman-teman, mari kita mulai perjalanan waktu kita. Sebelum ada uang, masyarakat punya cara lain untuk bertukar barang, yaitu sistem barter. Pada masa awal, orang-orang tidak menggunakan uang. Mereka tukar-menukar barang secara langsung. Kalau Anda punya beras dan butuh kain, Anda tinggal mencari orang yang punya kain dan butuh beras. Namun, sistem ini punya masalah besar yang disebut double coincidence of wants. Ini artinya, sangat sulit menemukan orang yang punya barang yang kita butuhkan. Dan di saat yang sama, dia juga butuh barang yang kita punya. Sederhananya, ini adalah kondisi dua-duanya harus sama-sama mau. Mari kita lihat contoh di slide. Seorang petani punya beras dan ingin menukarnya dengan kain. Dia harus mencari penenun kain, tapi jika si penenun kain tidak butuh beras, maka transaksi barter ini gagal. Oh no! Si petani dan penenun tidak akan saling bertukar barang. Nah, kita bisa membayangkan betapa tidak efisiennya sistem ini. Inilah yang mendorong manusia untuk menciptakan sesuatu yang bisa digunakan untuk semua orang. Nah, karena sistem barter sangat tidak efisien, manusia mulai mencari solusi. Mereka mencari suatu benda yang bisa diterima oleh semua orang. Akhirnya, uang barang atau commodity money itu akhirnya muncul. Untuk mengatasi barter, masyarakat tidak lagi tukar-menukar barang secara langsung. Mereka mulai memakai benda-benda yang disepakati bersama sebagai alat pembayaran. Benda-benda ini harus punya nilai di mata semua orang. Contohnya beragam, tergantung di mana dan kapan. Orang Romawi kuno menggunakan garam. Di Afrika dan Asia ada yang memakai kerang. Ada juga yang memakai kulit binatang atau logam mulia seperti emas dan perak. Nah, ada satu fakta unik terkait garam. Tahukah kalian kalau kata salary, yang artinya gaji, berasal dari kata bahasa Latin yaitu salarium, yang artinya gaji berupa garam. Ini karena tentara Romawi kuno digaji sebagian dalam bentuk garam. Ini menunjukkan betapa berharganya garam pada masa itu. Apakah kalian sudah bisa membayangkan bagaimana uang barang ini menjadi solusi dari barter? Baik teman-teman, setelah uang barang, manusia mulai menyadari kalau butuh sesuatu yang lebih praktis. Maka, lahirlah uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah satu bentuk uang tertua. Bangsa Lydia di Asia Minor sekitar abad ke-7 sebelum Masehi diperkirakan adalah yang pertama membuatnya. Mereka pakai campuran emas dan perak. Logam dipilih sebagai uang karena beberapa alasan. Pertama, tahan lama dan tidak gampang rusak. Kemudian, mudah dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Dan punya nilai intrinsik, artinya nilainya ada pada bahan pembuatan itu sendiri, misalnya nilai dari emas atau perak. Kemudian, uang kertas. Uang kertas muncul jauh setelah uang logam. Uang kertas pertama kali dipakai di China, tepatnya di dinasti Tang, sekitar abad ke-7. Namun, baru populer dan dipakai secara luas di dinasti Song. Uang kertas kemudian masuk ke Eropa melalui jalur perdagangan. Kenapa uang kertas jadi populer? Karena lebih ringan dan praktis. Dibawanya lebih gampang dan bisa dibawa dalam jumlah besar, terutama untuk transaksi yang sangat besar. Jadi, uang barang yang berat dan sulit, kita beralih ke uang logam yang lebih praktis. Dan akhirnya, uang kertas yang jauh lebih ringan dan mudah dibawa. Apakah kalian bisa membayangkan betapa besar perubahan ini dalam cara kita bertransaksi? Baik teman-teman, setelah uang logam dan uang kertas, teknologi membawa kita ke era selanjutnya, yaitu uang giral dan uang elektronik. Revolusi perbankan melahirkan uang giral. Ini adalah uang yang ada di rekening bank yang bisa digunakan untuk transaksi tanpa uang tunai.
Contohnya, cek dan giro yang digunakan untuk pembayaran dalam jumlah besar, serta kartu kredit yang memungkinkan kita bertransaksi meskipun nggak punya uang tunai saat itu. Era modern membawa kita lebih jauh lagi. Muncul uang elektronik seperti e-money dan e-wallet. Ini adalah uang digital yang ada di ponsel kita dan bisa digunakan untuk berbagai transaksi online maupun di toko. Perkembangan terbaru yang paling menarik adalah kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini adalah uang digital yang terdesentralisasi, tidak diatur oleh bank atau pemerintah manapun. Mari kita kembali lihat perjalanan uang ini dalam timeline singkat yang ada di slide. Kita mulai dari barter yang sangat merepotkan, lalu muncul uang barang seperti garam dan kerang, lebih praktis sih tapi masih ribet. Kemudian kita beralih ke uang logam dan uang kertas yang jauh lebih efisien, dan akhirnya sekarang kita berada di era uang giral dan uang elektronik kripto. Baik teman-teman, setelah kita tahu sejarahnya, sekarang kita bahas kenapa uang itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat manfaat utama uang. Menurut Samuelson dan Norhaus tahun 2010, intinya uang itu membuat transaksi jadi lebih mudah dan melancarkan perekonomian. Mari kita lihat 4 manfaat utamanya. Pertama, mempermudah transaksi. Ini manfaat yang paling jelas. Dengan uang, kita nggak perlu lagi barter. Contohnya, kalau kita mau beli kopi di kafe, Anda cukup bayar aja sejumlah uang, nggak perlu bawa sekantong beras ya, hanya untuk tukar dengan kopi. Ini membuat transaksi jadi lebih cepat dan efisien. Kedua, untuk menyimpan nilai, store of value. Uang itu bisa disimpan untuk masa depan. Jadi kita nggak perlu nyimpan barang yang mudah busuk atau rusak, kita cukup nabung aja uangnya. Contoh, kita mahasiswa bisa nabung setiap bulan untuk membeli laptop di akhir semester. Uang yang ditabung itu nilainya tetap stabil. Ketiga, untuk mengukur nilai atau unit of account. Uang berfungsi sebagai standar harga. Dengan uang, kita bisa mengukur nilai suatu barang dan jasa. Contohnya, harga motor 25 juta. Bayangkan kalau nggak ada uang. Kita harus bilang harga motor ini setara dengan 50 karung beras atau 2 sapi. Nah, ini sangat-sangat tidak praktis. Yang keempat, memperlancar distribusi barang dan jasa. Semua manfaat tadi pada akhirnya memperlancar distribusi barang dan jasa. Karena transaksi jadi mudah, efisien, dan ada standar harga yang jelas. Ekonomi jadi berjalan lebih lancar. Apakah kalian sudah bisa membayangkan betapa sulitnya hidup tanpa uang? Baik teman-teman, tadi kita udah bahas manfaat uang. Sekarang mari kita lihat lebih dalam, yaitu fungsi uang dari sisi ekonomi. Fungsi uang ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Menurut Paul A. Samuelson tahun 2004 dan Nopirin tahun 2000, berikut adalah fungsi-fungsi uang. Pertama, fungsi asli. Ini adalah fungsi utama uang yang pertama kali muncul, yaitu sebagai alat tukar atau medium exchange, juga alat satuan hitung. Yang kedua, fungsi turunan. Ini adalah fungsi yang muncul belakangan, seiring dengan perkembangan ekonomi. Pertama, sebagai alat penyimpan nilai atau store of value, di mana uang bisa kita simpan untuk masa depan. Kita bisa nabung sekarang untuk digunakan di lain waktu tanpa khawatir nilainya hilang atau barangnya rusak. Yang kedua, alat pembayaran utang, standard of deferred payment. Uang bisa kita gunakan untuk transaksi kredit atau hutang. Anda bisa berutang sekarang dan membayarnya dengan uang di kemudian hari. Dan terakhir, alat pemindah kekayaan. Dengan uang, Anda bisa memindahkan kekayaan dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Jadi, kita bisa lihat bahwa fungsi uang sangat kompleks, tidak hanya sebagai alat tukar. Baik teman-teman, agar lebih mudah, mari kita lihat contoh-contoh nyata dari fungsi uang yang kita temui setiap hari. Pertama, medium of exchange. Ini adalah fungsi uang sebagai alat tukar. Contohnya, saat Anda membayar ojek online, Anda memberikan uang, dan sebagai gantinya, Anda mendapatkan layanan transportasi. Mudah kan? Yang kedua, unit of account. Ini adalah fungsi uang sebagai satuan hitung. Contohnya, gaji yang dihitung per bulan, uang memberikan nilai yang jelas untuk pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian, store of value.
Ini adalah fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Contoh paling sederhana adalah saat Anda menabung di bank. Anda menyimpan uang sekarang untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya, deferred payment. Ini adalah fungsi uang sebagai alat pembayaran utang. Contohnya, saat Anda membayar cicilan KPR, Anda berutang sekarang dan membayarnya di masa depan dengan uang. Dan terakhir, transfer of wealth. Uang bisa memindahkan kekayaan, contohnya saat Anda mendapatkan warisan harta berupa uang. Kekayaan dari satu orang berpindah ke orang lain dengan mudah. Nah, apakah contoh-contoh ini sudah memberikan gambaran yang jelas? Baik teman-teman, setelah tahu fungsi uang, sekarang kita bahas satu pertanyaan penting. Tidak semua benda bisa dijadikan uang. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Menurut Nopirin tahun 2000 dan Budiono tahun 1998, suatu benda bisa dijadikan uang jika memenuhi 6 kriteria berikut. 1. Diterima umum atau acceptability. Ini adalah kriteria yang paling utama. Benda tersebut harus diterima oleh semua orang di suatu tempat. Contoh, rupiah diterima di Indonesia, tapi tidak di Jepang. Di Jepang, yen lah yang diterima secara umum. 2. Tahan lama atau durability. Uang harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Contoh, logam dan uang kertas lebih tahan lama dibandingkan kulit, daun, atau sayuran. 3. Mudah dibawa atau portability. Uang harus praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Contoh, uang kertas jauh lebih praktis dan ringan daripada sapi atau karung beras. 4. Mudah dibagi atau divisibility. Uang harus bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Contoh, uang 100.000 bisa ditukar dengan 2 lembar 50 ribuan atau 10 lembar 10 ribuan dan nilainya tetap sama. 5. Nilainya stabil atau stability of value. Nilai uang harus stabil dari waktu ke waktu. Jika terjadi inflasi tinggi, nilai uang akan terus menurun dan merusak fungsinya sebagai penyimpanan nilai. 6. Sukar dipalsukan atau security. Uang harus sulit ditiru atau dipalsukan agar kepercayaan terjaga. Bank sentral selalu menambahkan fitur keamanan seperti hologram, watermark, atau tinta khusus pada uang kertas. Baik, sekarang kita akan bahas nilai-nilai yang ada pada uang. Ini penting untuk memahami kenapa uang punya kekuatan untuk membeli. Menurut Budiono tahun 1998, uang memiliki beberapa nilai yang berbeda. Mari kita lihat. Pertama, nilai intrinsik. Ini adalah nilai bahan uang itu sendiri. Contohnya, pada uang logam kuno yang terbuat dari emas atau perak, nilai intrinsiknya adalah nilai dari emas atau perak itu. Semakin murni bahannya, semakin tinggi nilainya. Kedua, nilai nominal. Ini adalah angka yang tertera pada uang. Contohnya, pada uang kertas 100.000, nilai nominalnya adalah 100.000 rupiah. Nilai nominal ini ditentukan oleh pemerintah. 3. Nilai tukar atau exchange value. Ini adalah kemampuan uang untuk ditukar dengan barang atau jasa. Contoh, uang 50.000 bisa ditukar dengan 3 liter bensin contohnya. 4. Nilai real atau real value. Ini adalah daya beli uang. Nilai real ini bisa berubah sering waktu karena inflasi. Contoh, pada tahun 1995, dengan uang 50.000, Anda bisa belanja besar dan banyak. Tapi sekarang uang 50.000 mungkin hanya cukup untuk belanja yang kecil-kecil. Artinya, nilai real uang 50.000 telah menurun. Oke, sekian dulu kuliah kita. Jangan lupa teman-teman semua kerjakan tugas yang sudah disiapkan dalam bentuk Word, buat jadi PDF dan upload kembali di portal YAI. Sampai ketemu di kuliah minggu depan. Bye-bye.